Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, Bapak Ibu segenap peserta program Sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di program Sabar. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi kedua untuk sesi praktek membaca kitab. Setelah kemarin kita menyampaikan mukadimah terlebih dahulu ya sebelum kita mulai praktek membaca kitabnya. Nah, teman-teman semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk sesi kedua malam hari ini untuk sesi membaca kitabnya, dan sebelum itu ya kami akan tampilkan insyaallah layarnya ya teman-teman. Izinkan kami menampilkan. Nanti kami minta agar ada yang membaca terlebih dahulu murojaah ya. Baik. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, latihan membacanya kita menggunakan kitab Al-Mukhtasar fit Tafsir ya, menggunakan kitab Al-Mukhtasar fit Tafsir, dan kita akan mulai dari surat Al-Fatihah dan nanti ke surat-surat yang pendek insyaallah ya, surat-surat yang pendek begitu ya. Baik, teman-teman semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah coba latihan satu baris lebih dikit ini ya. Satu baris lebih dikit. Saya minta nanti yang saya tunjuk untuk bisa membaca. Siap ya Bapak Ibu. Saya akan tunjuk. Coba Mas Dimas. Ya Mas Dimas dibaca. Suratul Fatihatu. Suratul Fatihati. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati makiyatun min Hmm. min muqasidis Mako. uh, Mako min sih. min maqasidis surati uh, taha uh, tah 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 apa ya? Hakoko yuhakiku. Dan lihat buku, dan lihat catatan, tapi ingat-ingat sorofnya. Hakoko yuhakiku. Tahak Kalau tuhakikul fa'ala yufa'ilu. fa'ala yufa'ilu tuhakkiku. Bukan tuhakiku. Ini kan masdarnya. Ini masdarnya. Berarti kalau fa'ala yufa'ilu taf Taflilu taf'ilan. taf'ilan. Berarti kalau Tah hakoko yuhakiku tahqiqat berarti tawajjuh kalau itu bacanya tahqiqut tawajjuhi. tahqiqut tawajjuhi lillahi ta'ala bi Hmm. bikamalil bikamalil ubudiyati lahu wahdahu. Masya Allah. Barakallahu fiik Mas Dimas. Oh iya. Nah, ini udah berapa kali coba saya bertanya. Berapa kali dibaca Mas Dimas setelah belajar kemarin? Oh, baru sekali ini Ustaz. Baru sekali ini ya ya. Tadi dimaklumi untuk apa namanya belum lancarnya karena baca baru sekali. Tapi ini jadi pelajaran. Mumpung masih sedikit, berarti besok membacanya harus berkali-kali. Karena kalau kayak gini butuh kebiasaan. Barakallahu fiik Mas Dimas. Insya Allah. Semangat Mas Dimas. Hari Sabtu kan libur Mas Dimas ya. Sahih. Udah seger kalau tadi pagi kan kelihatan capek. Barakallahu fiik Mas Dimas. Coba selanjutnya saya pengen dengar dulu. Mas Wafi kemarin hadir nggak? Hadir Ustaz. Ya, coba ya dibaca ya. Surat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihatu Makkiyatun. Suratul itu Suratul ini mudhaf ilaih. Makkiyatun. Suratul Fatihati Makkiyatun. Oke, terus Min maqasidis surati. Tahqiqu tawajuhi lillahi ta'ala bikamalil ubudiyyati lahu wahdahu. Masya Allah, barakallahu fiik.
Lancar. Baik, selanjutnya coba Ibu Nia kemarin hadir nggak Ibu Nia ya? Saya Ustadznya. Oke, nah coba ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati Makkiyatun. Min maqasidis surati tahqiqut tawajjuhi lillahi ta'ala bikamalil ubudiyyati lahu wahdahu. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Coba Barakallahu satu fiik. lagi, silakan coba Ibu Setianingsih. Ya, ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati Makkiyatun min maqasidis surati tahqiqut tawajjuhi lillahi ta'ala bi kamalil ubudiyati lahu wahdahu. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, cukup insya Allah. Ini untuk murojaah dulu. Jadi setiap pertemuan mungkin nanti kita akan coba, insya Allah ya, kita akan coba untuk murojaah dulu. Ya, makanya nanti yang sudah, karena ini mumpung baru 2 pertemuan ya, mumpung belum banyak, usahakan ya sehari minimal sekali lah coba dibaca yang sudah pernah kita baca. Biar nanti pelan-pelan nempel insya Allah. Baik, sekarang kita akan masuk ke paragraf yang kedua. Siap ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini qala al-muallifun hafizahumullahu taala ajma'in. Sebentar. Ini kepencet. Bentar ya, saya agak geser sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi coba. Nah ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifuna hafizahumullahu taala ajma'in. Saya baca dari awal dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati Makkiyatun. Min maqasidis surati tahqiqut tawajjuhi lillahi ta'ala bikamalil ubudiyyati lahu wahdahu. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk ke paragraf berikutnya. Ini judulnya adalah At-Tafsiru. At-Tafsiru. Simbolnya gini teman-teman ya. Kalau ketemu isim sendirian kayak gini, baca rofa. Kemungkinan dia rofa gitu ya. Kayak misal yang di atas ini juga bacanya ya rofa pasti. Kalau isim mufrad ya berarti pasti pakai dhamma. Maka bacanya yang di atas ini al-fatihatu kan gitu ya. Oke, maka yang di sini ini bacanya berarti at-tafsiru. Baik, di sini ada bacanya sudah dikasih harokat ya, ini untuk membantu. Summiyat. Bacanya summiyat. Tadi kalau di mufradat tadi sudah baca mufradat ya. Ada yang di sini sama yusammi. Ikut wazan apa sama yusammi Mas Setiawan? Wazannya wazan apa kalau di tasrif? Sorofnya coba diingat. Sama yusammi tasmiyatan kan gitu ya. Coba Mas Setiawan itu ikut fiilnya apa? Kalau yang di sorof yang kita hafalin. Mic-nya dihidupin Mas Setiawan. Ingat nggak? Coba. Ikutnya fa'ala yufa'ilu. Iya, betul. Fa'ala yufa'ilu bagian yang zakka yuzakki tazkiyatan gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini kita pelan-pelan ya. Sama yusami di sini itu artinya menamai. Kalau menamai itu kan biasanya kalau menamai berarti kan butuh 2 objek. Yang dinamai dengan namanya gitu ya. Yang dinamai dengan yang namanya. Berarti kan ada fa'il, ada maf'ulun bi 1, ada maf'ulun bi 2. Nah, kalau di kalimat ini itu maf'ulun bi-nya cuma 1 dan ini bentuknya dibuat bentuk majhul. Dibentuknya majhul. Masih ingat ya teman-teman ya? Kalau fa'ala itu maklum, kalau dibuat majhulnya jadinya fu'ila. Kalau fa'ala berarti ya jadinya fu'ila gitu ya. Masih ingat ya? Baik. Nah, makanya di sini bacanya summiyat. Kalau tadi sama yusammi itu artinya menamai, berarti kalau summiyat dinamai. Dinamakan gitu ya.
Kan jadinya majhul. Sumiyat. Nah, ini ada tak tanisnya, berarti kan sumiyat hiya, ada domir hiya. Fa'ilnya mana? Berarti bukan fa'il ya. Naibul fa'il. Di sini ada naibul fa'il. Teman-teman kalau bisa ikut ngorat-ngorat ya, diingat-ingat jadi supaya nanti setelah selesai kita akan praktek kayak kemarin, insyaallah. Sekarang kita bahas dulu ya, biar kita tahu. Oke, di sini ada naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya itu mana? Naibul fa'ilnya berarti domir hiya. Kan ini dinamai. Berarti dinamai surat Al-Fatihah dengan surat Al-Fatihah. Berarti yang dinamai di sini apa? Ya maksudnya berarti hadhihi surah. Surat ini gitu loh ya. Berarti domirnya, naibul fa'ilnya domir hiya. Domir hiya kembali ke surat. Kembali ke awal ke surat. Nah, bisa kembali ke situ. Baik ya. Berarti sumiyat hadihi atau sumiyat ya hiya ya suratul Fatihah maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Surat ini gitu ya dinamai dengan surat Al-Fatihah. Nah, ini jadi maf'ulun bi surat Al-Fatihah. Ingat ya, rumus sederhana. Kalau ketemu ada isim nakirah kayak gini depannya makrifat, kemungkinan ini mudhof ke sini. Berarti surah ini jadi mudhof, Al-Fatihah jadi mudhofun ilaih. Sehingga bacanya surat Al-Fatihah. Ketemu ya? Sumiyat surat Al-Fatihah. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Kenapa? Nah, ini ada if. Ini bentuknya kayak gini teman-teman. Ini fungsinya tasrif sekali lagi. Ini ada lam alif. Ini sebenarnya bukan lam alif murni yang lam alif biasanya. Ini sebenarnya adalah lam huruf jar ketemu dengan kalimat ini. Ya, ada yang bisa nebak ini bacanya gimana Bapak Ibu? Liftitahi. Iya, barakallahu fiik, pintar Ibu. Liftitahi. Nah, dari mana kita bisa nebak ini bacanya iftitah? Nah, ini kan bacanya berarti lamnya lam huruf jar, lif, kemudian ini iftitahi, ini kasroh ya. Dari mana kita nebak ini? Jawabannya adalah dari sorof. Nah, dari sorof mana? Yuk kita coba dari sini ya, kita geser ke sini. Ini aslinya adalah iftatah. Penjelasan saya jangan dibawa pusing ya Bapak Ibu ya. Cukup diingat-ingat aja, ringan-ringan saja. Jangan digawe sepaneng ya, nanti mbok pala pusing. Kalau memang belum ingat. Kalau sudah ingat ya Alhamdulillah. Kalau memang belum ingat, ini diingat-ingat. Baik, diingat-ingat tapi nggak usah dibuat beban. Karena nanti intinya kita setelahnya kita akan latihan. Baik, asalnya dari ini. Iftataha. Iftataha. Berarti kan kayak ifta'ala. Ingat ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Gitu kan ya. Ifti'alan. Makanya iftatah juga sama. Iftataha yaftatihu iftitahan. Nah, bacanya berarti masdarnya. Karena kan didahului huruf jar berarti ini isim. Kalau isim ya kemungkinan dia masdarnya Bapak Ibu. Jadi kalau masdarnya kan bacanya gini. Iftitahan. Kan ini masdarnya. Iftitahan. Muftatihun muftatahun. Iftatih la taftatih muftatahun. Nah itu fungsinya sorof ya. Jadi bacanya iftitahan. Cuman kan kalau iftitahan kan mansub ya, nasob. Nah ini kan didahului huruf jar. Makanya bacanya liftitahi gitu ya. Liftitahi. Baik. Kemudian di sini dia apa namanya? Iftitah, kita lihat artinya apa di sini kan? Apa namanya? Ini fungsinya ada mufradat di sini. Iftitah, mana ini dia asalnya? Iftataha yaftatihu. Ini kalau teman-teman punya kamus Al-Munawwir di rumah, berarti nanti bacanya nyari makna iftataha itu, nyari mana iftitah itu bukan dari awalnya. Kalau kamus Al-Munawwir kan ngurut abjad ya, ngurut huruf hijaiyah, mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Nah,
Kalau kita pengen nyari makna iftitah, itu nyarinya bukan di iftataha, bukan di hamzah, bukan di alif, tapi nyarinya adalah asal huruf iftataha itu apa. Berarti kan harus kayak gini. Iftataha. Biar enak. Jadi ifta'ala. Ifta'ala. Ini kan ngikutnya ifta'ala. Huruf aslinya mana? Kalau di kamus itu lihatnya dari huruf asli. Kalau huruf aslinya yang ini kan berarti fa'ala. Tambahannya berarti ta dan juga tambahannya ta ini ya, dan juga alif ya. Kita ganti warnanya. Nah, tambahannya ta dan juga alif. Sama berarti iftataha. Huruf aslinya ya ini 1, 2, 3. Berarti kalau mau nyari di kamus Al-Munawir, nyarinya itu fataha. Itu kalau kamus Al-Munawir ya, nyarinya fataha. Nanti terus cari ke bawah sampai nemu iftataha. Nanti akan ketemu iftataha. Nah itu nanti artinya apa? Nah, itu cara nyari di kamus Al-Munawir kalau teman-teman punya. Kalau saran saya ya minimal punya lah. Nanti kalau ada rezeki beli kamus Al-Munawir ya. Karena itu kamus yang Masya Allah sangat bermanfaat bagi para santri ya. Dulu saya juga termasuk yang pakai kamus Al-Munawir ketika awal-awal belajar. Baik, nah sekarang kita lihat iftataha yaftatihu itu artinya adalah membuka atau memulai. Kita geser, berarti sumiyat surat al-fatihati ya. Surat ini dinamai dengan surat al-fatihah. Kenapa? Liftitahi, karena ya pembukaan gitu ya, karena ya pembukaan kita berarti kan ini kalau cuma pembukaan itu kan kayaknya enggak, kalimatnya ada yang belum sempurna. Makanya kalau kita lihat di depannya ini ada isim, depannya ada isim lagi, kemungkinan ini butuh ilai. Makanya ini cara bacanya ya, saya hapus ya yang bagian atasnya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman ngorek-ngorek sendiri, soalnya nanti kalau kepenuhan kok mengganggu. Perhatikan. Berarti cara bacanya ini mudhof ke sini. Liftitahi kitabillahi biha. Nah, ini mudhof ke iftitah, mudhof ke kitab juga mudhof ke lafzul jalalah. Gitu ya. Sehingga bacanya liftitahi kitabillahi biha. Kalau biha mah mudah ya, ada dhamirnya didahului huruf jar. Nah, sehingga terjemahannya adalah sumiyat surat al-fatihati. Surat ini dinamakan dengan surat al-fatihah liftitahi kitabillahi biha. Karena ya kitabullah dibuka dengan surat tersebut. Itu kalau terjemahnya kan gitu ya. Kalau nerjemahin maknawinya biar enak dipahami ya kayak gitu. Karena kitabullah itu Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah. Dengan biha, dengan surat tersebut. Ya, berarti hanya kembali ke surat Al-Fatihah. Nah, cuman kalau terjemahan letterleknya liftitahi karena pembukaan kitabillah, kitabnya Allah, biha dengan surat Al-Fatihah. Itu kalau letterleknya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau bisa teman-teman bisa menerjemahkan dua cara ini. Tapi yang pertama ya letterlek dulu tidak apa-apa. Nanti sambil, kalau yang maknawi itu nanti sambil jalan insya Allah. Saya ulangi ya. Sumiyat surat al-fatihati liftitahi kitabillahi biha. Surat ini dinamai dengan surat al-fatihah liftitahi karena pembukaan kitabillah, kitabnya Allah adalah biha surat al-fatihah tersebut. Baik, kita lanjut. Watu sama. Nah, ini berarti sama ya. Bedanya dengan yang pertama, ini sama yang dengan yang pertama, yang ini sama ya. Sumiyat dengan watu sama. Bedanya apa? Bedanya yang ini fi'il madhi ya, yang sumiyat itu fi'il madhi, yang tusamma itu fi'il mudhari. Gitu ya. Bedanya kalau sumiyat itu fi'il madhi, yang tusamma itu fi'il mudhari. Kan sama yusammi. Kalau kan gini, naibul fa'ilnya sumiyat tadi apa ya? Pak Nofrizal, yang sumiyat ini tadi naibul fa'ilnya siapa ya? Atau apa ya? Domir hiya, Ustaz. Domir hiya, betul. Oke. Nah, kalau domir hiya di tasrif lughawi, masih ingat ya Bapak Ibu? Ya.
fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Kan gitu ya? Masih ingat ya? Huwa fa'alahi, huwa fa'alahuma, fa'alahum, fa'alu. Terus hiya fa'alat. Makanya kan ditambahi tak taknis di sini. Kalau domirnya hiya. Nah, untuk fi'il mudhari itu juga sama. Nanti cuman teman-teman belum hafal ya. Tapi ini kurang lebihnya kalau ini fungsinya tasrif lughawi. Kenapa kok teman-teman ngapal tasrif lughawi? Supaya paham perubahan-perubahan seperti ini. Ya. Nah, kalau yang tu sama ini sama juga domir hiya. Cuman ini bedanya fi'il mudhari, yang sumiyat itu fi'il madhi. Jadi kalau fi'il mudhari itu misal ini fa'ala yaf'ulu, kan yaf'ulu ya. Yaf'ulu itu kalau di tasrif lughawi ke bawah jadinya gini. Huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani, hum yaf'uluna, terus hiya taf'ulu. Nah, ya-nya dirubah jadi ta. Makanya yang di sini aslinya kan sama yusammi. Tapi karena ini masih berbicara tentang surat waktu sama, dan surat ini dan dia yaitu surat Al-Fatihah ini kan mu'annas, berarti makanya di sini pakainya domir hiya. Jadi ada domir hiya ini. Yang bagian atas saya hapus. Ini ada domir hiya. Domir hiya yang kembali ke surat Al-Fatihah tadi itu, ya. Kembali ke surat Al-Fatihah. Baik. Cuman ini kan fi'il mudhari. Nah, ditambah ini majhul. Ingat ya kalau majhul, teman-teman, kalau majhulnya fi'il mudhari kan yaf'ulu jadi yuf'alu. Kan itu ya? Yaf'ulu jadi yuf'alu. Nah, yusammi, tusammi berubahnya jadi tusamma. Ini berarti fi'il majhul, gitu ya. Kalau teman-teman pusing nginget-ngingetnya, saya mau tanya dulu. Saya nanti salah prasangka lagi. Ternyata teman-teman nggak pusing lagi ya penjelasan saya, alhamdulillah. Saya mau tanya dulu, pusing nggak penjelasan saya tadi? Enggak Pak? sih Ustaz. Enggak, alhamdulillah. Bapak-bapak yang lain? Enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang pusing, ibu-ibu? Nyimak dulu Ustaz, nyimak. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Yang lain? Aman ibu ya? Bisa Insya difahami, Allah Ustaz. Baik. Mau pelan seperti ini apa mau agak lebih cepat Bapak Ibu? Saya takutnya terlalu pelan. Sedikit lebih pelan cepat saja, kayaknya. pelan saja. Oh, Sedikit lebih cepat, baru ada yang ngomong sedikit lebih cepat, ini udah mau pelan. Ya sudah, nanti kalau kurang cepat, silakan nanti kasih komentar. Ustaz, agak cepat dikit gitu. Nanti saya cepetin deh insya Allah. Baik, waktu sama. Ini berarti tadi kan fi'il mudhari ya. Waktu sama, fi'il mudhari majhul, domirnya hiya. Makanya pakai tak. Waktu sama, dan surat ini, yaitu surat Al-Fatihah, dinamakan juga, gitu kan ya. Berarti waktu sama, dan surat ini dinamakan, selain dinamakan surat Al-Fatihah, juga dinamakan, berarti ini kayak kondisinya ini, itu sama dengan yang ini. Ya, sama ya. Berarti itu bacanya dengan sama dengan surat Al-Fatihah. Jadi maf'ulun bihnya. Berarti waktu sama ummal gitu ya. Waktu sama ummal ini kan ada nakiro ketemu dengan makrifat ya. Kalau nakiro ketemu makrifat ya sudah. Berarti apa? Teman-teman mudhofun ilaih. Waktu sama ummal Qur'anis. Kalau mudhofun ilaih jelas ya. Waktu sama ummal Qur'ani. Dan surat ini dinamai juga dengan ummal Qur'an. Induknya Al-Quran. Ummun kan ibu ya, induk. Ya. Apa namanya? Al-Quranis, Al-Quran. Berarti induknya Al-Quran. Nah, sama, ini juga kondisinya mirip dengan yang ini teman-teman. Ada huruf jernya, memberikan penjelasan. Kalau yang di awal kan ini, Sumiyat surat al-Fatihati liftitahi kitabillahi biha. Surat ini dinamai dengan surat Al-Fatihah karena pembukaan kitabullah dengan surat tersebut. Kan gitu ya. Nah, yang ini juga sama berarti waktu sama Ummul Quran, dan surat ini dinamai dengan Ummul Quran berarti sama itu cuman ini saya pengen teman-teman nebak ini bacanya gimana, coba Mas
Oh, Pak Moko. Coba Pak Moko ini bacanya gimana? Ini sama, saya kasih clue-nya. Ini sama seperti ini ngikutin wazannya ifta'ala. Berarti kalau kayak gini nih, ini pasti mirip-mirip dengannya kayak gini. Itu kalau ada ujung-ujungnya sebelum terakhir ada alif kayak gini, itu mirip-mirip. Berarti ini ikutnya ifta'ala. Pada ikutnya ifta'ala berarti kan di sini istamala. Kira-kira bacanya gimana Pak Moko? Listamaliha. Kalau ini fiilnya, ini kan masdar Pak Moko. Nah, nggak apa-apa Pak Moko. Saya bantu jenengan, saya bantu jenengan supaya ngingat-ngingat. Yang ini masdar. Kenapa saya tahu ini masdar? Baik, teman-teman, Bapak Ibu, kenapa saya tahu ini masdar? Karena ini isim. Dari mana saya tahu ini isim? Karena ada huruf jernya. Berarti kalau isim dalam tasrifan, itu yang pertama muncul dari sisi isim adalah isim masdar. Dan kemungkinan memang biasanya yang muncul itu isim masdar. Ya, isim fa'il, maf'ul juga sering muncul. Berarti ini isim masdar dari istamala. Masdarnya istamala apa Pak Moko? Istimalan. Istimalan, betul, barakallahu fiik. Masdarnya adalah istimalan. Berarti kalau ditambahi huruf jar, bacanya jadi gimana Pak Moko? Listimalin. Harusnya listimalin. Cuman kan kegandeng dengan domir di sini berarti Listimaliha. Masya Allah, betul Pak Moko. Alhamdulillah. Bisa kan Pak Moko? Jadi gitu cara nginget-ngingetnya Pak Moko. Sudah bisa ya cara nginget-ngingetnya ya Pak Moko ya? Iya, pelan-pelan Ustaz. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Memang sengaja saya pelan-pelan memang di awal-awal ini. Karena saya pengen mandu. Di mana letak poin atau letak bapak-bapak, ibu-ibu tidak paham, nanti kita coba akan pandu semampu kami juga insya Allah ya. Kita minta tolong kepada Allah. Pertama supaya saya juga bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan kita minta tolong kepada Allah juga supaya teman-teman bisa memahami dengan sebaik-baiknya juga. Jadi nanti saya akan coba pandu seperti itu. Baik, perhatikan listimaliha. Tadi betul ya. Jadi masdar dari istamala itu bacanya istimal. Nanti kayak gini nih, lah keprimen ya. Masa mau setiap baca satu kata kita harus nginget-nginget masdar atau nginget-nginget tasrifnya. Kayak ya ruwet teman. Tenang Bapak Ibu, itu cuma di awal-awal saja insya Allah. Nanti kalau sudah terbiasa, orang datang nasrif, kalau sudah terbiasa, itu insya Allah tidak harus nasrif satu persatu. Sudah terbiasa itu ya sudah. Tanpa harus nasrif, insya Allah kita sudah paham cara bacanya bagaimana. Ini di awal-awal saja. Makanya di awal-awal ini nanti pesan saya, setelah selesai baca, selesai ini sesi ini ya, nanti di rumah dibaca lagi terus setiap hari, mumpung baru sedikit. Supaya yang sedikit ini nyentol. Ya, nanti akan membantu untuk sesi berikutnya. Listimaliha. Berarti ini listimaliha bacanya. Listimaliha. Mungkin ada yang bertanya, ini kok nggak dibaca? Ini kan bacanya istamala. Ya Bapak Ibu, ini hamzah wasol ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang untuk yang thulathi mazid, selain mudahnya ini, kalau yang ada hamzahnya hamzah qata itu yang modelnya gini, af'ala yuf'ilu yuf'alan. Nah, itu pakai hamzahnya hamzah qata, hamzah qat'i ini ada ra'sul ainnya di sini, ada hamzahnya ini lah. Nah, kalau yang nggak ada kayak gini kan nggak ada hamzahnya. Berarti ini hamzah wasol. Kalau hamzah wasol ya kalau diwasolkan nggak dibaca. Kayak misal ini. Listimaliha. Oke, kita lanjut ya. Listimaliha ala, ini huruf jar mudah berarti setelah ini jar. Nah, ini cara bacanya gimana Ustadz yang ini? Ini juga sama. Ini ngelihat sorof ya. Kalau kayak begini Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing banget. Ini kok panjang banget katanya. Lihat. Bapak Ibu, lihat susunan 1, 2, 3, 4, 5 hurufnya. Ini mirip dengan susunannya gini. Nah. Ini ya, saya ulangi tulisannya ya, coba.
Nah, ini tulisannya kayak gini. Apa bacanya ini, Mas Dimas? Maudu'ati maudu'a maudu'ati maudu'atihi. Betul, Masya Allah, barakallahu fiik. Betul, Mas Dimas. Maudu'atihi, iya, betul. Berarti ini mirip dengan isim maf'ul ya. Maf'ulun, kan itu ya. Nah, cuman ini kan bentuknya beda. Cuman nggak beda sih, cuman ketambahan alif ta. Berarti kalau ketambahan alif ta, itu rumusnya apa Bapak Ibu? Kalau ketambahan alif ta, dulu yang 1 dari 9 itu, jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim ketambahannya alif ta. Sehingga berarti ini jamak muannas salim ini didahului huruf jar. Bacanya maudu'atihi. I'rabnya jar, tandanya kasroh karena jamak muannas salim. Dan dia mudhof, mudhofnya ke domirhinya. Oke, lanjut. Kita ulangi ya dari awal. Saya hilangi kotak-kotaknya dulu. Bagian atasnya saya hilangi ya. Jangan yang nyatet ya. Nanti kalau biar nggak kepenuhan nanti untuk mengganggu. Nah, baik. Kita ulangi dari awal bacanya. Sumiyat. Ya, ini ya. Sumiyat surat al-fatihati liftitahi kitabillahi biha. Wa tusamma ummal qur'ani listimaliha ala mawdu'atihi. Oke, gitu ya. Jadi kalau dibaca berarti surat ini ya. Kita coba pakai ini ya. Jadi, ini kan ya. Oh, jelas. Jelas. Nah, Sumiyat surat al-fatihati. Surat ini dinamai dengan surat al-fatihah. Liftitahi kitabillahi biha. Karena pembukaan kitabullah dengan biha dengan surat al-fatihah. Waktu sama dan surat ini dinamai Ummal Qur'ani sebagai Ummal Qur'an, induknya Al-Quran. Kenapa listimaliha? Karena istimal itu kan mencakup. Nah, berarti mencangkupnya surat ini gitu ya. Listimaliha karena surat ini mencakup ala maudu'atihi, atas maudhu' itu judul. Berarti tema-tema, atas tema-tema hi Al-Qur'anul Karim. Berarti waktu sama Ummul Qur'ani, dan surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan Ummul Qur'an karena listimaliha, surat Al-Fatihah itu mengandung ya, di dalamnya itu terkandung ya, mengandung ala maudhu'atihi, atas tema-tema yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Simpelnya kalau terjemahan maknawinya ya, waktu sama Ummul Qur'ani, surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan Ummul Qur'an listimaliha ala maudu'atihi karena kandungan karena di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat kandungan inti dalam Al-Qur'anul Karim. Maudu'atihi itu tema-tema di dalam Al-Qur'an Karim. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut. Min. Itu kok bacanya nggak man. Ya, ini nanti lihat konteks kalimatnya ya. Ini kan berarti tauhid. Tauhid ini kan isim ya. Kemungkinan berarti sebelumnya itu ya huruf jar. Kalau setelahnya fi'il baru kemungkinan man ya. Ya, kalau setelahnya fi'il ya berarti ya man. Kenapa? Karena min itu masuknya ke isim kan itu. Makanya kita bacanya min, bukan man. Kalau man kan artinya adalah orang ya. Ini bacanya min. Ya. Ma'ala maudu'atihi itu maksudnya tema-tema apa saja yang terkandung di dalam Al-Qur'an ini lagi menjabarkan ini ya. Ini lagi menjabarkan tentang maudu'atihi. Maudu'atihi berarti tema-tema atau kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Min di antaranya adalah min tauhidin. Tauhidin. Nah, ini ada huruf jarnya berarti kan mudah ya. Tauhid ini asalnya dari wahada yuwahidu tauhidan. Maka bacanya tauhid. Teman-teman, ini bentuk masdar
Lihat teman-teman, perhatikan bentuk masdar seperti ini nih akan sering banget muncul. Dan cara bacanya yo sama. Ingat ya teman-teman, cara bacanya sama. Ketika ada modelnya kayak gini nih. Nah, kayak yang di atas itu ya. Modelnya itu diawali ta, ya, diawali ta, kemudian huruf kedua sebelum huruf kedua dari yang terakhir itu, huruf terakhir yang kedua ini, iya, yang ini maksudnya ya. Diawali ta, sebelum terakhir ada ya. Itu kemungkinan ya bacanya sama. Bacanya ya kayak tauhidin itu tadi, kayak tauhid. Contohnya, semisal kayak gini. Kita hapus. Contohnya, ini kan masdarnya ya. Ini kan bacanya taf'ilun, kan gitu ya. Berarti kalau tauhidun kan bentuknya sama. Sama nggak, lihat teman-teman? Ini ta ya. Kemudian huruf apa namanya? Huruf sebelum terakhir itu ya kan sama. Berarti bacanya ya ini sama dengan ini tauhidun. Ini juga sama bacanya. Berarti bacanya tahlilun. Ini juga sama bacanya. Ini bacanya berarti tahmidun ya. Ini juga sama bacanya. Ini bacanya berarti takbirun. Nah, ini jadi meskipun nggak ada harokatnya, teman-teman itu insya Allah sudah mulai bisa menebak-nebak cara bacanya. Karena ini satu, susunannya sama. Inilah fungsi teman-teman menghafalkan ilmu tafsir. Tasrif ya. Ilmu tasrif atau tafsir. Ya, ini fungsinya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut. Min tauhidin. Ini berarti ada, kalau kayak begini teman-teman, ya, ini bacanya lillahi. Berarti ini ada huruf jarnya. Jadi kalau lafzul jalalah itu ada alifnya di depan kayak gini, ini bacanya Allah. Kalau cuman begini, ini bacanya berarti lillah. Berarti ini diawali huruf jar. Kalau yang ini enggak diawali huruf jar. Gitu ya. Berarti ini min tauhidin lillahi. Di antaranya kandungan surat Al-Fatihah itu adalah min tauhidin, mentauhidkan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa berarti ini ada atofnya kemana? Atofnya ke tauhid ya. Wa ibadatin. Di dalamnya juga ada masalah ibadah. Wa ibadatin, dan juga ibadah. Ada wa lagi atof, berarti atof lagi. Berarti sama jar juga, kan diawali ini tadi ya, jarnya didahului huruf jar. Oke, berarti ini wa ghairi dzalika. Nah, ini ghairi, rinya ini mudhof ke dzalik. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Berarti kandungan-kandungan yang ada di dalam surat Al-Fatihah, yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu, kandungan-kandungan Al-Qur'anul Karim itu isinya yang min tauhidin lillah, di antaranya yang mentauhidkan Allah, wa ibadatin, dan juga beribadah, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Wahiyya. Nah, wahiyya, dan dia, berarti dianya kembali kemana? Surat Al-Fatihah, karena ini lagi bahas surat Al-Fatihah. Ya, berarti wahiyya dan surat Al-Fatihah itu adalah a'zomu, paling agung. A'zom itu paling agung artinya. Kan isim tafdil ya, af'al itu paling, ya dimaknai paling. Misal akbar kan, kalau itu apa namanya, nanti ada rinciannya, Cuman di antaranya maknanya adalah isim tafdil. Misal kayak a'zam, kalau akbar itu nanti bisa di mana yang maha besar, bisa akbar paling besar juga bisa nanti. Ya. Nanti dalam kondisi tertentu misal. Kalau yang di sini a'zam itu berarti paling agung. Ya. Azimun kan artinya agung ya. Berarti wahiyya a'zamu suratin, dan dia surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling a'zam, yang paling mulia. Berarti kan ini yang paling mulia, paling mulianya suratin. Kenapa tin? Karena dijadi mudhofun ilaih. Karena kalau cuman kita kan gimana nebaknya Ustaz? Lihat kalimatnya. Kalau cuman a'zam tok itu kayaknya enggak pas. Ya, dan dia adalah yang paling agung. Paling agung apa? Paling agung surat. Oh, berarti surat yang paling agung. Bahasa Indonesia gitu. Berarti kalau surat yang paling agung dalam bahasa Indonesianya, di sini bahasa Arabnya itu pakainya mudhofun ilaih. Makanya a'zamu suratin fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Wahiyya, dan ini ada ya. Wahiyya as-sab'ul mathani.
Ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Baik, mungkin tadi belum dijelasin. A'dham di sini kenapa rafa? Ustaz? Ya, jelas ini karena khobar. Dan wahia ini jadi mubtadanya. Ini udah selesai ya. Kemudian wahia, dan dia a'dhamu suratin adalah surat yang paling mulia. Berarti ini a'dham ini jadi khobarnya wahia. Ini juga sama. Ini mubtada ya, ini khobar ya. Sab'u al-mathani. Al-mathani ini yang diulang. Ya. Sab'u ini berarti rofa karena khobar, al-mathani ini juga rofa karena naatnya as-sab'u. Ya, naatnya sab'u. Dan dia rofa, tapi rofanya pakai dhamma muqaddarah. Kenapa pakai dhamma muqaddarah? Ya, karena dia isim manqus. Isim apa Bapak Ibu? Manqus. Oke, sampai di sini ya. Saya kira kita mau sampai bawah tadinya, tapi ternyata saya menjelaskan ini sudah sampai jam 9. Kita kan belum praktek bacanya. Baik ya, saya ulangi bacanya dari awal. Nanti habis itu kita coba akan praktek satu persatu. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi dari awal ya. Suratul Fatihati Makkiyatun. Saya pakai ini coba biarnya. Suratul Fatihati Makkiyatun. Min maqasidi surati tahqiqut tawajjuhi lillahi ta'ala bikamalil ubudiyati lahu wahda. At-tafsir. Oke. Summiyat suratul Fatihati liftitahi kitabillahi biha wa tusamma ummal Qur'ani lishtimaliha ala mawdu'atihi min tauhidin lillahi wa ibadatin wa ghairi dhalika. Wahia a'zamu suratin fil Qur'ani wahia sab'ul mathani. Baik, oke. Kita ulangi dari sini. Summiyat suratul Fatihati, ya. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah liftitahi kitabillahi biha. Karena pembukaan kitabullah biha dengan surat Al-Fatihah tersebut. Waktu sama, dan surat ini juga dinamai Ummul Qur'ani, induknya Al-Quran. Lishtimaliha, karena cangkupan ataupun kandungan surat Al-Fatihah itu mencakup ya. Karena surat Al-Fatihah itu mengandung begitu ya, mencakup ala mawdu'atihi, atas tema-tema yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Min tauhidin, diantaranya adalah kandungan tentang tauhid lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatin, dan juga tentang ibadah, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Wa hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Dan surat Al-Fatihah itu adalah a'dhamu suratin, surat yang paling agung fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa hiya, dan surat Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang. Oke. Siap Bapak Ibu? Oke, kalau sudah siap, saya akan hapus ini harokatnya. Sudah sambil ngarokati sendiri-sendiri ya. Sekarang saya hapus dulu. Oke. Silakan dibaca terlebih dahulu Mas Setiawan. Ya, silakan. Lihat yang di layar ya. Ya. Dari atas apa dari bawah, Ustaz? Bawah aja, yang atas sudah sih. Bawah. Sumiat. Bismillah. Bismillah. Sumiyat surat al-Fatihati liftitahi kitabillahi biha wa tusamma ummul Qur'ani listimaliha ala mawdu'atihi min tauhidin lillahi wa ibadatin wa ghairi dzalika wa hiya a'dhamu suratin fil Qur'ani wa hiya sab'ul mathani. Masya Allah, barakallahu fiik. Sambil dirasakan ya makna setiap kata yang dibaca. Barakallahu fiik Mas Tiawan. Alhamdulillah. Coba yuk Ibu Nia Afifalian. Summiyat surat al-Fatihati liftitahi kitabillahi biha wa tusamma ummal Qur'ani lishtimaliha ala mawdu'atihi min tauhidin lillahi wa ibadatin wa ghairi dzalika wa hiya a'dhamu suratin fil Qur'ani wa hiya sab'ul mathani. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Nia. Selanjutnya coba Pak Nofrizal. Ya Pak Nofrizal. Bismillah. Bismillah.
Sumiyat surat al-Fatihati liftitahi kitabillahi biha wa tusamma umal Qur'ani listimaliha ala mawdu'atihi min tauhidin lillahi wa ibadatin wa ghairi zalika wa hiya a'zamu suratin fil Qur'ani wa hiya sab'ul masani. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Nufrizal. Selanjutnya, nah, coba Ibu Ida ya. Ibu Ida dibaca. Itu enggak Ustaz? Ji, Ibu Ida. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sumiyat surat al-Fatihati liftitahi kitabillahi biha wa tusamma ummal Qur'ani lishtimaliha ala mawdu'atihi min tauhidin lillahi wa ibadatin wa ghairi dzalika wa hiya a'zamu suratin fil Qur'ani wa hiya sab'ul masani. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu Ida. Selanjutnya, coba Mas Watik. Nah, Ustaz. Summiyat surat al-Fatihati liftitahi kitaballahi biha. Liftitahi mudhafun ilaih. Liftitahi kitabillahi biha. Wa tusamma ummal Qur'ani listimaliha ala mawdu'atihi min tauhidin lillahi wa ibadatin wa ghairi dzalika wa hiya a'zamu suratin fil Qur'ani wa hiya sab'ul masani. Masya Allah. Barakallahu fiik, Mas Watik. Alhamdulillah. Coba selanjutnya Ibu Sulifa. Sumiyat. Bismillah. Bismillah. Sumiyat surat al-Fatihati liftitahi kitabillahi biha wa tusamma ummal Qur'ani listimaliha ala mawdu'atihi min tauhidin lillahi wa ibadatin wa ghairi dzalika wa hiya a'zamu suratin fil Qur'ani wa hiya sab'ul masani. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu Sulifa. Selanjutnya coba Pak Moko. Sumiyat. Bismillah. Bismillah. Sumiyat surat al-Fatihati liftitahi kitabillahi biha wa tusamma ummal Qur'ani lishtimaliha ala mawdu'atihi min tauhidin lillahi wa ibadatin wa ghairi dzalika wa hiya a'zamu suratin fil Qur'ani wa hiya sab'ul masani. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Moko. Alhamdulillah lancar. Barakallah. Nah, selanjutnya coba Pak Mukhlisin. Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summiyat surat al-Fatihati liftitahi kitabillahi biha wa tusamma ummal Qur'ani listimaliha ala mawdu'atihi min tauhidin lillahi wa ibadatin wa ghairi dzalika wa hiya a'zamu suratin fil Qur'ani wa hiya as-sab'ul mathani. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Mukhlisin. Nah, selanjutnya coba Ummu Aish. Bismillah. Sumiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Sumiyat surat al-Fatihati liftitahi kitabillahi biha wa tusamma ummal Qur'ani lishtimaliha ala mawdu'atihi min tauhidi lillahi wa ibadatin wa ghairi dzalik wa hiya a'zamu suratin fil Qur'ani wa hiya sab'ul masani. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu. Selanjutnya coba Mas Alan. Masya Allah. Mas Alan ya. Lagi di kapal Mas Alan. Kita tiap sinyalnya agak susah, enggak apa-apa ya. Ya, masih jelas. Ya, bismillah. Bismillah. Wa tusamma amal Qur'ani listimaliha ala
mawdu'atihi min wa ibadatin wa ghairi dzalika wa hiya a'zamu suratin fil Qur'ani wa hiya sab'ul mathani. Masya Allah, barakallahu fiik Mas Alan. Ya, fi amanillah, perjalanannya Mas Alan. Baik, selanjutnya coba Ibu Ika, ya. Bismillah, sumiyat. Sumiyat surat al-Fatihati liftitahi kitabillahi biha wa tusamma ummal Qur'ani lishtimaliha ala mawdu'atihi min tauhidin lillahi wa ibadatin wa ghairi dzalika wa hiya a'dhamu suratin fil Qur'ani wa hiya sab'ul mathani. Ya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya coba Mas Dimas belum ya tadi ya? Ya, Mas Dimas. Summiyat suratal Fatihati liftitahi kitabillahi biha wa tusamma ummal Qur'ani lishtimaliha ala mawdu'atihi min tauhidinillah wa ibadatin wa ghairi dzalik wa hiya a'zamu suratin fil Qur'an wa hiya sab'ul mathani. Masya Allah, barakallahu fiik. Lancar Mas Dimas. Barakallah. Cuman masih ini Ustadz, masih bertanya-tanya kenapa kok suratin itu kalau mudhof ilaih dia kan tidak ma'rifat juga ya? Ya, yang ini maksudnya, yang ini ya. Iya, a'dhamu suratin. A'dhamu suratin ini ya. Nah, Iya, itu kan salah satu rumus. Makanya biasanya saya itu mengucapkannya di antara rumusnya. Ya. Di antara, karena ada kondisi-kondisi lain ya, kayak gitulah ilmu nahwu tuh kayak gitu. Kayak dulu belajar mubtada, namanya mubtada itu isim ma'rifat di awal jumlah ya. Ternyata habis belajar lagi mubtada nggak mesti di awal, kadang mubtadanya di akhir. Ternyata mubtada nggak mesti ma'rifat, kadang mubtadanya nakir. Kayak gitu. Nah, ini juga sama. Ini dia meskipun yang surah biasanya kan gitu ya, kalau ada isim nakiro kayak misalnya ya, kitabullah, ini kan isim nakiro ketemu dengan isim ma'rifat, maka ini kemungkinan ini mudhof ke sini. Nah, kalau yang ini Mas Dimas ini nakiro kok bisa ya? Ya bisa aja ya. Karena kalau di na'at man'utkan itu kan tidak bisa, karena ini mudzakkar, yang ini muannas kan gitu. Oh iya, betul. Iya, terus dari sisi makna kan kalau na'at man'utkan yang ya. Iya. Ini kan surat paling mulia, surat yang ada yangnya kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia, cuman yang di sini lebih bukan ke na'at man'utnya kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, dan ini mudzakkar, ini muannas. Gitu. Jadi pasnya yuwahya a'dhamu suratin. Ini adalah surat yang paling agung gitu. Barakallahu fiik Mas Dimas. Ya, selanjutnya yang belum baca ada Ibu Fitri. Bu Fitri. Ya. Ibu Fitri siap? Ibu Fitri, mustami dulu atau siap baca juga? Belum ya, coba. Nanti kalau atau lagi ke belakang mungkin. Pak Lutfi, ya belum Pak Lutfi. Silakan Pak Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Summiyat surat al-Fatihati liftitahi kitabillahi biha. وتسمى القرآن لاشتمالها على موضوعاته من توحيد لله وعبادة وغير ذلك وهي أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني. Oke, barakallahu fiik. Coba Pak Lutfi terjemahkan mulai dari Sumiyat ya. Surat ini dinamakan surat Al-Fatihah. Baca terjemahkan gitu. Sampai koma gitu atau per kata Ustaz? Bisa sampai koma, nggak apa-apa. Sampai koma ya. Summiyat surat al-Fatihati, dinamakan surat ini dinamakan surat al-Fatihah liftitahi kitabillahi biha, karena pembukaan kitabullah dengan surat al-Fatihah ini. Wa tusamma ummal Qur'ani, dan surat al-Fatihah ini dinamakan Ummul Quran,
lishtimaliha ala mawdu'atihi. Karena kandungan surat Al-Fatihah ini pada tema-tema di dalam Al-Qur'an. Min tauhidin lillahi, tentang tauhid kepada di antaranya tauhid kepada Allah, wa ibadatin dan ibadah, wa ghairi dzalika dan selainnya. Wa hiya a'zamu suratin fil Qur'ani, dan surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Wa hiya sab'ul matsani, dan surat Al-Fatihah ini 7 ayat yang diulang-ulang, yang berulang. Barakallahu fiik Pak Lutfi, alhamdulillah. Baik, semuanya sudah ya. Bu Ros tadi mustami dulu, masalah Bu Ros. Pendengar dulu ya. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita selesai di sesi kedua ya. Alhamdulillah, sesi kedua dapatlah paragraf yang kedua. Untuk awal-awal ya mungkin nggak apa-apa ya 2 baris. Kemarin kan lumayan sebaris lebih dikit, sekarang jadinya 2 baris. Mudah-mudahan besok kita bisa nambah lagi. Kita pelan-pelan dulu, tapi saya minta teman-teman, Bapak Ibu, pastikan sebelum pertemuan berikutnya, Bapak Ibu sudah lancar membaca 2 paragraf ini. Mulai dari suratul Fatihati makkiyatun min maqasidi surati tahqiqu tawajjuhi lillahi ta'ala bi kamalil ubudiyyati lahu wahdah. At-tafsir sunniyat suratul Fatihati liftitahi kitabillahi biha wa tusamma ummul Qur'ani lijtimaliha ala mawdu'atihi min tauhidin lillahi wa ibadatin wa ghairi dzalika wa hiya a'zamu suratin fil Qur'ani wa hiya sab'ul matsani. Jadi kalau diusahakan lancar ya Bapak Ibu ya. Karena kelancaran yang sekarang itu akan membantu pertemuan-pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena bahasa Arab itu nanti banyak yang akan muncul lagi satu, kemudian banyak yang kata-katanya itu secara struktur kata itu mirip dengan kata-kata yang lain, sehingga ketika kita sudah bisa menguasai cara membaca sebuah kata, itu juga secara tidak langsung akan membantu kita untuk membaca kata yang lain dengan makna yang lain tapi susunannya sama. Ya kayak tadi itu semisal ada ini ya, saya kasih contoh Bapak Ibu, ada ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membaca tahqiq kayak gini, itu akan mudah baca kayak gini, tauhid ya. Nanti mungkin akan ketemu lagi dengan kata-kata yang sama. Misal ada enggak di sini ya? Ya, kalau yang di sini mungkin enggak ada. Tapi itu gambarannya ya, gambarannya kayak gitu. Apalagi kalau huruf-huruf antara min dengan misalnya ini ghair, dzalika, kemudian yang ini isim-isim tafdhil itu kan mudah sebenarnya kalau kita sudah terbiasa membacanya. Jadi salah satu intinya adalah biasakan membaca. Maka 2 paragraf yang sudah kita pelajari, saya pesankan ke teman-teman baik yang live ataupun yang mendengarkan rekaman, setelah selesai pelajaran ini ya sehari sekali lah dibaca, mumpung belum banyak. Harapannya nanti akan sudah terbiasa dan akan membantu insya Allah untuk praktek-praktek berikut. Begitu ya Bapak Ibu yang kami hormati. Ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi malam hari ini Bapak Ibu? Sudah jam 9 lebih ternyata. Monggo ada pertanyaan, dipersilakan kalau ada yang mau nanya. Nggak ada ya, jelas semua? Jelas, alhamdulillah. Kalau memang jelas semuanya, semangat terus Bapak Ibu, karena ini sudah mulai praktek dan ini salah satu tujuan Bapak Ibu kemarin belajar nahwu dan sorof. Ya, salah satu tujuannya adalah supaya momen seperti ini tuh bisa. Dan kita sengaja pilihkan tafsir supaya kita lebih dekat dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.